Dewan Penguji Ujian Kinerja PPG dalam Jabatan 2022. Nama saya Aprilia Pradini Haria Kusuma, Sarjana Pendidikan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 yang berasal dari LPTK Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di kelas 4 SDN Tabak Gadung 1, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Saya mengajar di kelas 4 dan pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran. Mohon Bapak Ibu Dewan Penguji berkenan untuk memberikan kritik, masukan, dan saran untuk video saya. Video ini saya laksanakan pada tanggal 6 Oktober 2022. Terima kasih. Gerak, gerakan gerak. Gerak, luruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik semuanya? Ya. Oke, kalau dilihat kursinya sudah penuh seperti ini, Bu Guru rasa masuk semua ya? Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, Bu Guru mau tanya-tanya sedikit pada kalian. Tadi ketika berangkat atau sebelum berangkat sekolah, kalian sudah sarapan belum? Sudah. Sudah betul? Sudah. Oke, saya mau tanya. Mbak Safa tadi sarapan ikan apa? Ayam. Oh iya. Kalau Mas Evan? Ikan apa itu? Kayak gurami gitu loh. Oh, ikan gurame. Oke, pentingnya sarapan bagi tubuh kita itu adalah supaya tubuh kita mendapat nutrisi dan kita bisa beraktivitas sehari-hari. Anak-anak sekalian, pada pelajaran hari ini kita akan masuk di bab yang sangat asik, yaitu bab gaya. Sudah pernah dengar gaya belum? Sudah? Bukan gaya-gaya yang di catwalk itu ya, yang kayak fashion itu ya, tapi ini beda. Gaya dalam IPA. Oke, sebelum kita masuk di pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Minta tolong Mbak Rara dibimbing berdoa. Maju ke depan. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku ilmu, jadikan aku anak yang pandai. Amin. Terima kasih Mbak Rara. Anak sekalian, sebelum nanti Bu Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu supaya jiwa nasionalisme kita semakin tinggi. Saya minta tolong untuk Mbak Queen dibimbing menyanyikan lagu nasional, Pak. Nyanyi sama-sama ya. Teman-teman, mari kita menyanyi lagu Indonesia bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, di layar itu ya sudah ada ya. Kita ikuti yang ada di layar. Indonesia
Anak-anak, pada hari ini guru akan menyampaikan lanjutan dari materi yang kemarin. Jika pada materi yang kemarin kita belajar tentang wujud benda, hari ini kita akan belajar tentang bab 3, yaitu gaya di sekitar kita. Tadi sempat kita bahas di awal, ada beberapa anak yang menyebutkan kalau kalian semua tahu tentang gaya. Kita pelajari bersama ya, sambil melihat layar di depan. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2. Minta tolong dibaca bareng-bareng. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita apa? Mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Oke, yang kedua, Memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. oke, kalian lihat yang ada di LCD paper. Gaya, kalau misalnya kita deskripsikan itu adalah ini, pengertiannya seperti ini. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Jadi kegiatan menarik atau mendorong sesuatu itu adalah yang dinamakan gaya. Gaya itu ada banyak nak. Dalam kehidupan sehari-hari ada gaya otot, ada gaya pegas, ada gaya gravitasi, ada gaya makna. Hari ini yang kita bahas adalah 2. Gaya otot dan gaya gesek. Gaya apa saja? Gaya otot dan gaya gesek. Oke, yang pertama yang tadi saya sebutkan adalah gaya otot. Pasti gaya otot itu namanya aja gaya otot. Berarti melakukannya juga pakai apa nak? Otot. Kamu sih itu? Iya, di tangan atau di kaki ya. Jadi tubuh manusia itu terdiri dari otot. Dilihat di layar, gaya otot merupakan gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Contohnya apa sih Bu? Contohnya banyak. Ketika kalian mengangkat sesuatu, kalian menggunakan gaya otot. Ketika kalian mendorong sesuatu, itu juga kalian menggunakan gaya otot. Nanti akan kita lakukan beberapa eksperimen supaya kalian lebih jelas lagi ya, oke? Gaya yang kedua yaitu gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu katakan? Oke, tepuk tangan untuk Mbak Rara. Adalah gaya yang menggunakan arah pada gerak benda. Nanti kita praktekkan bersama ya. Nah, pada gaya gesek anak-anak dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, kasar atau licin permukaan. Misalnya seperti ini. Sampean naik sepeda terus sampean rencit. Itu namanya gaya gesek. Terus sampean menggelindingkan sesuatu. Sesuatu itu menggelinding, dihalus. Kalau dihalus menggelindingnya cepat. Kalau sesuatu benda menggelinding di permukaan yang kasar itu nanti akan jadi lambat. Yang kedua, gaya gesek dipengaruhi oleh besar atau kecilnya dan luas permukaan. Oke. Yang mempengaruhi gaya gesek, poin yang kedua adalah besar atau kecilnya luas permukaan. Jadi misalnya suatu benda itu menggelincir ya, di sebuah permukaan, besar atau kecil, lebar atau tidak permukaannya itu mempengaruhi gaya gesek. Dan yang ketiga, berat atau ringan sebuah benda. Amin memegang kelereng atau bola. Kan beda besarnya ya? Beda besarnya itu nanti berpengaruh pada gaya geseknya. Seperti itu. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut pembahasan selanjutnya dan beberapa eksperimen yang akan kita lakukan, kita menyaksikan dahulu video pembelajaran IPAS tentang gaya di sekitar kita. Minta tolong buku tulisnya sama alat tulisnya dikeluarkan ya, karena kita akan nanti mencatat hal-hal penting yang kalian saksikan dalam video pembelajaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat. Jangan lupa biasakan berdoa sebelum belajar ya. Ketemu lagi dengan guru di pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Bab 3, gaya di sekitar kita. Pembelajaran ini untuk anak-anak kelas 11 kelas 4 sekolah dasar. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian siap belajar hari ini? Tanpa disadari, kita sering menyebabkan benda bergerak. Misalnya, saat kita melempar bola, menarik mainan dengan tali, bermain plastisin, atau membuka dan menutup pintu dengan gaya. Nah, anak-anak, ayo kita pelajari apa itu gaya dan apa saja contoh serta manfaatnya. Disimak baik-baik ya pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari topik A, yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Sebelum kita memulai, guru akan memberitahukan kepada kalian tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dan selanjutnya yang keempat, apa manfaat gaya pada kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, itulah pertanyaan esensial untuk mengajak kalian berpikir kritis dalam tema. Arga berkata, bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? Kemudian dijawab oleh Dara, untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ayo anak-anak, kita bantu Aga dan Dara mencari cara memindahkan kontainer mereka. Gaya otot dan gaya gesek. Kira-kira cara apa yang bisa dilakukan untuk membantu Aga dan Dara ya? Bagaimana Aga dan Dara menyelesaikan masalahnya? Mereka mencoba mengangkatnya. Bisa, tetapi ternyata kontainernya berat dan mereka tidak kuat. Lalu Aga berpikir dan kemudian Aga mencoba menarik dan Dara gaya itu bekerja, terutama pada gaya otot dan gaya gesek. Untuk eksperimen yang pertama, saya minta tolong Mas Arjuna dan Mas Rohman untuk maju ke depan. Tali, karena kalian usianya masih kecil, jadi saya nggak menggunakan tambang, saya menggunakan tali supaya tidak berbahaya. Mas Rohman sama Mas Arjuna, petunjuk eksperimennya nanti. Kalian berdua saling menarik tali, ya. Jangan sampai jatuh. Nanti kuat-kuatan seperti tarik tambang, tapi jangan sampai jatuh. Kalau guru bilang stop, berarti stop. Teman-teman yang lain memberi semangat ya, dengan tepuk-tepuk ya. Gak boleh nyebut nama, tapi langsung gini, ayo supaya lebih semangat ya. Ya, terima kasih. Tali yang pertama Mas Rahman tolong dipegang. Ujung tali yang kedua adalah Mas Guna. Ditarik biasa aja sampai nanti ada ujungnya. Teman-teman, tolong disemangati ya setelah hitungan ketiga ya. Oke. 1, 2, 3. Ini silakan ditarik. Coba ditarik. Dilakukan oleh Mas Rohman dan Mas Guna ini tadi termasuk tarikan atau dorongan? Tarikan, karena mereka saling menarik, berarti adalah namanya gaya tarik. Gaya tarik ini membutuhkan kekuatan otot, jadi namanya gaya
otot. Terima kasih Mas Arjuna, Mas Maman, tepuk tangan untuk tadi eksperimen yang pertama Mas Arjuna dan Mas Maman sudah bagus sekali, tadi saling menarik. Sekarang Bu Guru minta untuk eksperimen kedua, yaitu menaiki sepeda adalah Mbak Putri yang maju ke depan. Mbak Putri tidak apa-apa ya, silakan. Ya, jadi anak-anak, di situ ada sepeda akan dinaiki oleh Mbak Putri. Nanti kita buktikan ada gaya apa saja ketika seseorang naik sepeda. Silakan Mbak dinaiki dari sana sampai ke sini saja. Direm. Stop. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Putri. Bu Guru mau tanya, ketika tadi Mbak Putri pertama-tama menaiki sepeda, Mbak Putri menggunakan kaki kan? Nah, itu terjadi gaya apa? Kalau tadi pakai kaki sama tangan, terjadi gaya apa tadi? Otot. Kenapa bilangnya ragu-ragu? Terjadi gaya apa? Otot. Bagus. Nah, tadi sepedanya Mbak Putri tadi disuruh Bu Guru untuk mengerem sepedanya. Ketika direm, sepeda ini berhenti. Nah, saat terjadi pengereman ini terjadi gaya gesek. Nah, jadi mengerem sepeda termasuk gaya gesek. Kalau menaiki sepeda atau mengayuh sepeda termasuk gaya otot. Mengerti perbedaannya? Terima kasih ya Mbak Putri ya. Sepedanya berdiri. Oke, terima kasih. Percobaan yang kedua atau eksperimen yang kedua tadi adalah naik sepeda. Kita buktikan bahwa tadi ada yang pertama gaya otot, yang kedua gaya gesek. Sekarang percobaan atau eksperimen yang ketiga. Sebelum kita masuk kepada yang ketiga, kita breathing dulu supaya kita nggak bosan. Senang nggak kira-kira pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, karena kita belajarnya sambil tertawa-tawa ya. Oke, ice breathing-nya seperti ini. Supaya semangat kalian kembali, kita tepuk semangat. Nanti yang mimpin tepuk semangat adalah Mbak Queen ya, di bangku saja ya. Setelah hitungan ketiga ya. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Silakan dipimpin Mbak Queen tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat lagi? Sudah. Oke, kita juga ada games, oke? Karena semangatnya sudah kembali lagi, wajahnya sudah ceria lagi, kita lanjut eksperimennya. Minta tolong untuk eksperimen selanjutnya, Mbak Queen dan Mbak Fania maju ke depan. Nah, di sini ada meja. Bu Guru punya meja di sini. Yang pertama nanti silakan meja ini didorong bareng dari arah berlawanan. Silakan. 1, 2, 3. Oke, bagus. Ya, tepuk tangan. Itu tadi mejanya didorong. Yang kedua, minta tolong mbak-mbak yang cantik ini mejanya diangkat secara bersamaan. Setelah itu yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, turunkan. Tepuk tangan. Oke, anak-anak, dari percobaan ini kita tahu ketika tadi didorong terjadi gaya dorong dan otot. Ketika meja tadi diangkat juga terjadi gaya otot. Ya, mengerti? Mengerti. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Eksperimen selanjutnya, Bu Guru di sini punya kelereng. Nanti kelereng ini akan kita gelindingkan di beberapa permukaan. Mas Siva tolong bantu Bu Guru untuk eksperimen yang ini ya. Dipegang kelerengnya. Eksperimen yang pertama, minta tolong digelindingkan di mejanya Mbak Rara. Jatuh tidak apa-apa Mas. Lihat. Nah, tepuk tangan. Oke, yang kedua, ini Bu Guru punya gabus dan ini permukaannya kasar ya. Minta tolong kelerengnya digelindingkan di sini Mas. Agak susah ya menggelindingnya ya. Lagi, coba. Oh ya, tidak apa-apa, jatuh. Tepuk tangan. Ada perbedaan mendasar
dasar ketika Mas Siva menggelindingkan kelereng di meja, kelerengnya cepat menggelindingnya. Ketika menggelindingkan kelereng di gabus yang ini lambat. Kenapa kok ketika digelindingkan di meja cepat? Karena permukaannya halus. Oke, karena permukaan meja halus. Kenapa ketika digelindingkan di sini lambat jalannya kelereng? Karena permukaannya kasar. Kasar. Tepuk tangan untuk kalian, jawabannya betul. Silakan duduk, Mas Siva. Oke anak-anak, tibalah kita ke tahapan selanjutnya. Anak-anak sekalian, kita masuk ke tahapan selanjutnya. Di depan kalian itu ada yang namanya Chromebook, yaitu perangkat teknologi yang biasanya kalian gunakan dalam pembelajaran sehari-hari ya. Guru minta setelah ini secara berkelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kalian klik di kolom situ, kalian klik video pembelajaran tentang gaya. Terus kalian pilih salah satu video dan kalian saksikan bersama. Silakan. Ayo silakan disaksikan, didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Ayo merapat. Pelajar Pancasila itu harus bekerja sama, bergotong royong. Kita sebagai pelajar Pancasila harus bekerja sama dan anak-anak, ada pun pembahasan materi yang akan kita bahas pada sudah kita melalui beberapa tahapan ya. Penjelasan sudah, menonton video sudah, eksperimen sudah. Tibalah saat ini kita mengerjakan lembar evaluasi atau kalau disingkat lembar kerja peserta didik. Minta tolong disiapkan alat tulisnya, Bu Guru bagi ya LKPD-nya ya. Ya. Nah, di situ masing-masing dari kalian menerima lembar kerja siswa, ada tabel. Dikerjakan berdasarkan apa yang telah kalian pelajari tadi ya anak-anak ya. Jangan lupa identitas diri, nama, kelas, dan nomor absen. Bu Guru beri waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan. Lembar kerja yang pertama tadi sudah selesai. Sekarang ada lembar kerja yang kedua ya anak-anak ya. Guru bagi lagi. Ini isinya adalah menuliskan hasil percobaan yang telah kalian lakukan tadi. Anak-anak sudah selesai ya mengerjakan lembar kerjanya ya? Ya. Oke, jika sudah Bu Guru minta tolong siapa yang mau mengumpulkan kerjanya Bu Guru? Mas Evan? Minta tolong diambil lembar kerjanya teman-teman dan dikumpulkan di mejanya Bu Guru. Terima kasih ya Mas Evan ya. Oke anak-anak, masih semangat? Masih. Alhamdulillah kalau masih semangat. Tibalah kita pada pengerjaan tugas proyek. Tadi di awal kegiatan kita sudah mengetahui bahwa pembelajaran pada hari ini adalah memakai program atau model PBJL. Nanti petunjuknya kalian akan diberi Bu Guru gambar. Gambar itu kalian gunting dan kalian tempelkan di kertas kuning. Setelah itu nanti kalian memberi keterangan pada gambar itu. Gambar itu termasuk gaya apa? Apakah gaya otot? Apakah gaya gesek? Setelah ditempel di kertas kuning, nanti pada akhirnya akan ditempel di papan styrofoam. Kan satu kertas kuning dan satu gambar. Minta tolong disalurkan ke temannya, Mbak. Oke, anak-anak yang kalian pegang itu kertas kuning, ya silakan. Yang pertama di atas sendiri yang ditempel adalah gambar anak mendorong
mendorong meja. Ditempel di atas, silakan digunting. Dan ditempelkan. Ya, jadi ini adalah karena ini pekerjaan kelompok, dikerjakan secara bersama-sama. Jangan ada yang diam ya, seperti biasanya kita harus bekerja sama. Pelajar Pancasila harus mengamalkan asas kerjasama. Siap? Siap. Siap. Anak-anak, ini Bu Guru sedang memeriksa hasil pekerjaan kalian. Ternyata kalian sudah paham ya tentang bab gaya di sekitar kita. Kenapa Bu Guru bisa bilang gitu? Karena nilai kalian ternyata bagus-bagus. Setelah ini saya minta beberapa siswa yang saya tunjuk untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nanti yang membacakan ke depan adalah Mbak Queen, dan yang presentasi menggunakan perangkat teknologi atau laptop adalah Mbak Rara. Siap? Siap. Nah, tadi sudah tahu ya kalau nilainya bagus-bagus. Sekarang saya minta perwakilan dari kalian untuk membacakan ke depan. Di sini saya minta Mbak Queen, minta tolong dibacakan ke depan hasil pekerjaannya, biar teman-teman tahu. Teman-teman yang lain diperhatikan ya. Oke. Oh, sudah lemas? Sudah capek? Belum. Oke. Makasih. Mbak Queen, silakan. Tujuan mengamati pengaruh gaya gesek pada permukaan benda. Percobaan pertama, permukaan benda yang dicoba halus. Hasil pengamatan kelereng menggelinding cepat. Permukaan yang dicoba kasar. Hasil pengamatan kelereng menggelinding lambat. Oke. Tepuk tangan semuanya. Jadi, Mbak Queen tadi membacakan kesimpulan, jika kelereng digelindingkan di permukaan yang kasar, maka menggelindingnya lambat. Tapi jika kelereng digelindingkan di permukaan yang halus, maka menggelindingnya cepat. Itu adalah pembuktian dari gaya gesek. Oke, terima kasih Mbak Queen. Yang kedua, kita akan mencoba menampilkan hasil presentasi sederhana yang telah kalian buat. Presentasi ini akan diwakili oleh Mbak Rara. Silakan Mbak Rara. Saya akan menampilkan tugas yang tadi. Oke, silakan Mbak Rara. Oke, itu di situ boleh duduk sambil duduk, nggak apa-apa. Dibaca Mbak Rara. Macam-macam contoh gaya otot dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot mendorong meja, mengangkat keranjang berisi buah, mengayun sepeda. Gaya gesek kelereng digelindingkan di permukaan kasar, sepeda direm. Terima kasih teman-teman. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Rara, teman-teman. Oke, anak-anak, tibalah kita melanjutkan tugas proyek yang tadi ya. Tugas proyek ini adalah tugas yang kita kerjakan secara bersama-sama. Nanti yang sudah kalian tempelkan lagi di sini, dan nanti akan Bu Guru bacakan masing-masing dari kelompok satu. Kita butuh kerjasama kelompok. Silakan ditempel bersama-sama. Bu Guru berarti gaya. Oke, terima kasih. Ini tugasnya bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Luar biasa. Anak-anak, dari pagi tadi Bu Guru sudah menjelaskan, kita sudah melihat video, kita sudah bermain kelompok, kita sudah mengerjakan soal, dan kita juga sudah mencoba untuk presentasi. Kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik, anak-anak yang ingin maju. Nah, sebelum Bu Guru menutup pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, silakan Mbak Queen. Guru Silakan Mbak Queen. berarti gaya otot dan gaya gesek termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Iya,
betul sekali, bagus sekali pertanyaannya Mbak Fon ini. Jadi seperti yang tadi Bu Guru jelaskan dari awal sampai akhir, gaya otot dan gaya gesek ini memang pasti kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Tadi yang sudah kita praktekkan adalah ketika kalian mengayuh sepeda, kalian menggunakan gaya otot. Ketika kalian mengerem sepeda, kalian menggunakan gaya gesek. Nah, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Setelah ini kalian boleh langsung istirahat ya. Bu Guru mengucapkan terima kasih dan di sini Bu Guru sampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, gaya adalah tarikan dan dorongan. Yang kedua, ada berbagai macam jenis gaya. Yang tadi kita pelajari adalah gaya otot dan gaya gesek. Yang ketiga, gaya otot dan gaya gesek telah kita temui di pembelajaran sehari-hari. Anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini Bu Guru tulis di sini ya. Yang pertama adalah gaya. Yang kedua adalah jenis-jenis gaya. Yang ketiga, gaya otot dan gaya gesek. Kalian semuanya sudah paham kan? Sudah. Terima kasih. Anak-anak, saya ucapkan terima kasih atas pembelajaran di pagi hari ini. Kalian boleh istirahat setelah ini. Nanti ketika pulang hati-hati ya. Sampaikan salam Bu Guru kepada orang tua kalian di rumah. Mulai. Terima kasih ya Mbak Sakma, silakan duduk kembali. Anak-anak, terima kasih ya Bu Guru ucapkan. Hati-hati di jalan. Setelah ini boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.